Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang nasi mansuh. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah. Perkenalkan, nama saya Titis Hidayah Indriana. Perkenalkan, nama saya Vicky Hermansyah. Perkenalkan, nama saya Deski Nursafisa. Baik, itu tadi perkenalan dari kelompok kami. Untuk selanjutnya materi akan disampaikan oleh Titis. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu tentang pengertian nas secara etimologi atau bahasa. Nas adalah isim fa'il atau bentuk subjek dari kata kerja nasaha dan masdarnya adalah nas. Terdapat beberapa arti kata nas, diantaranya adalah al-izalah yang artinya menghapus. Selain itu, nas juga dapat berarti al-tahwil yang artinya mengubah dan juga dapat diartikan sebagai al-naql artinya memindahkan. Pengertian nas secara terminologi atau istilah. Secara terminologi, nas adalah mengangkat atau menghapuskan dalil hukum syar'i dengan dalil hukum syar'i yang lain. Nasih adalah dalil syara' yang menghapus suatu hukum dan mansuh ialah hukum syara' yang telah dihapus. Baik, diucapkan terima kasih kepada Titis. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Vicky. Baik, di sini saya akan menjelaskan macam-macam nasik dan bentuk naks dalam Al-Quran. Macam-macam nasik. A. Naks sunnah dengan sunnah. Suatu hukum yang dasarnya sunnah kemudian dinaks menjadi dalil syarak dari sunnah juga. Contohnya, larangan ziarah kubur yang dinaks menjadi boleh. B. Naks sunnah dengan Al-Quran. Suatu hukum yang telah ditetapkan dengan dalil sunnah kemudian dinaks atau dihapus dengan dalil Al-Quran. Bentuk naks dalam Al-Quran. 1. Penghapusan terhadap hukum atau hukum dan bacaan atau tilawah secara bersamaan. 2. Penghapusan terhadap hukumnya saja sedangkan pembacaannya tetap ada. 3. Penghapusan terhadap bacaan saja, sedangkan hukumnya tetap berlaku. Diucapkan terima kasih kepada Vicky. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Deski. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi ketiga, yaitu tentang ciri-ciri nas yang tidak dapat dinas. Pertama, nas yang berisi hukum-hukum yang tidak berubah oleh perubahan keadaan manusia, baik atau buruk atau dalam situasi apapun. Misalnya kepercayaan kepada Allah, Rasul, kitab suci, hari akhirat, dan yang menyangkut pada pokok-pokok akidah dan ibadah lainnya, termasuk juga pada pokok-pokok keutamaan seperti menghormati orang tua, jujur, adil, dan lain-lain. Demikian pula dengan nas yang berisi pokok-pokok keburukan atau dosa seperti syirik, membunuh orang tanpa dasar, durhaka kepada orang tua, dan lain-lain. Kedua, nas yang mencakup hukum-hukum dalam bentuk yang dikuatkan atau ditentukan berlaku selamanya. Ketiga, nas yang menunjukkan kejadian atau berita yang telah terjadi pada masa lampau. Ciri-ciri nas yang dapat dinas. Yang pertama, hukum yang mansuh atau dihapus tidak menunjukkan berlaku abadi. Yang kedua, hukum yang mansuh bukan suatu hukum yang disepakati oleh akal sehat tentang baik dan buruknya. Yang ketiga, ayat nasi atau yang menghapus datang setelah yang dimansuh atau dihapus dan keadaan kedua nas tersebut sangat bertentangan dan tidak dapat dikompromikan. Diucapkan terima kasih kepada Deski. Untuk materi selanjutnya akan saya sampaikan. Materi selanjutnya yaitu hikmah adanya nasi mansuh. Yang pertama, meneguhkan keyakinan bahwa Allah tidak akan terikat dengan ketentuan-ketentuan yang sesuai dengan logika manusia. Yang kedua, kita semakin yakin bahwa Allah Maha Bijak, Maha Kasih, Maha Sayang, karena memang pada kenyataannya hukum-hukum nas dan mansuh tersebut semuanya untuk kemaslahatan dan kebaikan manusia. Yang ketiga,
mengetahui proses tasyri' atau penetapan dan penerapan hukum Islam, dan untuk menelusuri tujuan ajaran serta ilatul hukmi atau alasan ditetapkannya suatu hukum. Yang keempat, mengetahui perkembangan tasyri' menuju tingkat sempurna sesuai dengan perkembangan dakwah dan kondisi umat Islam. Yang kelima, cobaan dan ujian bagi seorang mukallaf untuk mengikutinya atau tidak. Dan yang terakhir, menghendaki kebaikan dan kemudahan bagi umat. Sebab jika nas itu beralih ke hal yang lebih berat, maka di dalamnya terdapat tambahan pahala, dan jika beralih ke hal yang lebih ringan, maka ia mengandung kemudahan dan keringanan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.